Inilah mengapa waktu cuti sebenarnya meningkatkan pekerjaan dan kehidupan Anda. Apa yang Anda lakukan ketika Anda merasa lelah atau kewalahan? Apakah Anda berhasil melewatinya? Atau apakah Anda mengambil cuti? Di masa lalu, saya berpikir bahwa Anda harus selalu berusaha, apapun yang terjadi. Sekarang saya masih berpikir seperti itu dalam kehidupan secara umum. Anda tidak bisa berhenti mengurus diri sendiri dan keluarga Anda. Rasa tanggung jawab adalah salah satu motivator paling kuat dalam hidup. Tapi saya tidak berbicara tentang kurangnya motivasi di sini. Saya sedang berbicara tentang mengambil cuti kerja. Namun masih ada pantangan besar dalam mengambil cuti. Beberapa orang mengira ini untuk pecundang. Yang lain berpikir ini tentang melarikan diri dari pekerjaan Anda. Lagi pula, jika Anda mencintai pekerjaan dan kehidupan Anda, mengapa Anda perlu istirahat? Poin bagus, orang pintar. Inilah mengapa waktu istirahat sebenarnya meningkatkan pekerjaan dan kehidupan Anda. Leonard Mlodinow, seorang fisikawan yang juga ikut menulis dua buku bersama Stephen Hawking, baru-baru ini berbagi penelitian ilmiah dalam bukunya Elastik tentang mengambil cuti. Dia menunjukkan bahwa mengambil cuti kerja meningkatkan kesejahteraan kita. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap tidak melakukan apa-apa, tidak produktif, kurangnya waktu senggang berdampak buruk bagi kesejahteraan kita. Karena waktu menganggur kemungkinan karena waktu menganggur memungkinkan jaringan default kita memahami apa yang kita lakukan. Baru-baru ini saya mengalami Baru-baru ini saya alami atau pelajari. Orang yang tidak pernah mengambil cuti untuk melakukan apapun adalah orang yang fokus pada jangka pendek. Saya ingin mencapai tujuan saya sekarang. Namun seperti biasa, pemikiran jangka pendek merugikan perkembangan dan pertumbuhan jangka panjang Anda. Apa yang terjadi ketika Anda bekerja keras dan kelelahan? Dalam kebanyakan kasus, hasil Anda menurun dan Anda menjadi kurang produktif. Dalam beberapa kasus, Anda bahkan menjadi depresi, yang akan membuat Anda mundur lebih lama lagi. Mencegah daripada mengobati. Itu salah satu klise terbesar dalam buku ini. Namun, seberapa sering kita benar-benar mencegah sesuatu? Sebaliknya, kita menundukkan kepala dan mengatasinya nanti. Strategi yang buruk. Sebaliknya, lebih baik mencegah kelelahan atau penurunan kinerja kerja Anda secara keseluruhan. Dale Carnegie, pionir self-help dan penulis How to Stop Worrying and Start Living, mengatakan dengan sangat baik. Jadi, untuk mencegah kelelahan dan kekhawatiran, aturan pertama adalah sering-seringlah beristirahat. Istirahatlah sebelum kamu lelah. Jadi, ambillah cuti kerja secara strategis sepanjang tahun. Itu juga yang baru saja saya lakukan, dan saya merasakan 5 manfaat sebagai konsekuensinya. Satu, Anda dapat memeriksa apakah Anda melakukan hal yang benar. Di tempat kerja, saya mengetahui dua mode, satu eksekusi, dua pemikiran. Saat Anda berada dalam mode eksekusi, Anda dapat bekerja berjam-jam, berhari-hari, atau berbulan-bulan berturut-turut. Faktanya, saya mengenal orang-orang yang telah berada dalam mode eksekusi selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah meluangkan waktu untuk merenung atau memikirkan pekerjaan mereka. Hasil, krisis paruh baya atau generasi muda yang mengalami quarter life crisis.
Itulah yang Anda dapatkan ketika Anda menundukkan kepala dan mengeksekusi tanpa berpikir. Anda mungkin mendapatkan hasil, namun apakah hasil tersebut sesuai dengan yang Anda inginkan? Saat Anda mengambil cuti kerja, Anda melakukan lebih banyak percakapan batin. Namun ketika Anda mengeksekusinya, Anda tidak melakukannya. Itulah salah satu manfaat terpenting dari tidak melakukan apapun. Tentu saja, Anda mungkin akan ketinggalan pekerjaan, tapi siapa peduli? Apakah Anda lebih suka menjalani karir Anda dengan visi terowongan? Saya memerlukan setidaknya 10 hari libur untuk merenung dengan serius. Selama 5 hari pertama, saya masih berada di antara mode eksekusi dan berpikir. Sulit untuk beralih berpikir dan tidak melakukan apapun jika Anda sudah terbiasa melakukan pekerjaan. Tapi saya selalu belajar hal-hal baru tentang diri saya setelah istirahat yang lebih lama. Saya cenderung banyak membaca. Selama 2 minggu terakhir, saya telah membaca 5 buku. Tapi saya tidak menulis sama sekali. Selain itu, saya juga sangat sedikit menulis jurnal. Sekadar membaca, menonton film, dokumenter, jalan-jalan bersama teman, ngobrol, melamun. Hal-hal semacam itu. Biayanya juga tidak banyak, tapi keuntungannya sangat besar. Sekarang saya merasa lebih baik, memiliki lebih banyak energi, dan bersemangat untuk kembali bekerja. Itu juga pelajaran selanjutnya yang saya pelajari. 2. Anda dapat memproses ide Anda. Otak Anda melakukan banyak hal yang tidak Anda sadari. Satu hal yang terjadi secara tidak sadar adalah memproses ide oleh otak kita. Kita semua punya ide yang tidak pernah terwujud, bukan? Berapa banyak yang Anda temui yang mengaku memiliki ide untuk Facebook, Instagram, atau hal baru lainnya? Saya pernah bertemu dengan seorang pria yang mengaku mempunyai ide membuat e-bike. Apakah dia melakukan sesuatu dengan itu? Tidak. Dia sekarang membeli sampah di Alibaba dan menjualnya ke bisnis dari pintu ke pintu. Kita semua punya ide, bukan hanya ide bisnis. Saya ingin mendekorasi ulang rumah. Saya ingin berkendara dari NYC ke LA. Saya ingin menulis buku. Semua ide itu bagus, tapi apa yang kamu lakukan dengan mereka? Bahkan saya bahkan tidak berbicara tentang eksekusi. Semua ide memerlukan pemrosesan. Apakah idenya bagus? Apakah saya benar-benar ingin melakukan hal-hal seperti itu? Sekali lagi, itu adalah proses berpikir. Ketika Anda beralih dari ide ke eksekusi tanpa pemrosesan, Anda seringkali membuang-buang waktu jika mengingat ke belakang. Tentu saja, Anda tidak akan pernah bisa mencegahnya sepenuhnya. Namun dengan meluangkan waktu untuk memproses ide-ide Anda dapat mencegah diri Anda dari banyak kesakitan, kekhawatiran, bahkan uang. 3. Anda dapat mengonsumsi lebih banyak seni. Apa itu seni? Apapun yang membuat Anda berpikir, lagu, film, lukisan, buku, puisi, artikel, gambar, patung yang bagus, apa saja. Apapun bisa menjadi seni. Tidak ada otoritas yang menyatakan apa itu seni dan apa yang bukan. Saya mendapatkan banyak inspirasi dari seni. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya hidup tanpanya. Ya, ada seninya juga. Baca saja Fahrenheit 451 atau tonton film Equilibrium. Hal terbaik tentang seni adalah meningkatkan mood Anda. Dan ketika suasana hati Anda sedang baik, Anda lebih bahagia. Hanya saja jangan mengonsumsi sampah yang tidak berguna. Mulailah dengan yang klasik. Dengarkan Bob Dylan, Marvin Gaye, Whitney Houston, tonton film karya Alfred Hitchcock,
Francis Ford Coppola. Baca Ernest Hemingway, Harper Lee, Ralph Ellison. Pergi ke Museum Inggris, pelajari Andy Warhol. Seperti jutaan orang lainnya, Anda akan terinspirasi oleh karya mereka, dan itu akan memperkaya hidup Anda. 4. Anda bisa fokus pada hal penting lainnya yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Bisa Bisakah kamu cerita lebih banyak lagi tentang dirimu? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda menanyakan pertanyaan itu? Kebanyakan dari kita memulai dengan mengatakan sesuatu seperti, "Saya seorang akuntan di perusahaan X." Kehidupan modern hampir memaksa Anda untuk mengidentifikasi diri Anda dengan pekerjaan, tapi kamu bukanlah pekerjaanmu. Anda adalah keluarga, teman, hobi, passion, dan terakhir, Anda juga punya pekerjaan. Dan ya, pekerjaan itu penting, tapi begitu juga hal lainnya. Jadi jangan pernah mengabaikan hal penting lainnya dalam hidup Anda. Kembangkan hubungan yang Anda miliki dengan keluarga dan teman dekat Anda. Lakukan sesuatu bersama-sama. Pergi berlibur bersama keluarga. Pergi bersepeda gunung bersama teman-teman Anda. Tunjukkan inisiatif jika tidak ada seorang pun di keluarga atau kelompok teman Anda yang mengambil tindakan, mengapa Anda tidak? Dengan menginvestasikan waktu dalam hubungan Anda membentuk kenangan kelompok. Itu hanya akan memperkuat hubungan Anda. Tapi fokus juga pada diri sendiri. Apa hobimu? Hal apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Apa yang Anda impikan untuk dilakukan? Lakukan hal-hal itu. 5. Istirahat menjadi membosankan. Cepat. Ada alasan mengapa manusia bekerja. Kami dibangun untuk membuat sesuatu. Saya percaya bahwa tujuan hidup adalah untuk menjadi berguna. Menjadikan diri Anda berguna pada akhirnya akan membawa Anda pada kehidupan bermakna yang memenuhi semua kebutuhan kemanusiaan Anda. Itu sebabnya selalu banyak itu sebabnya terlalu banyak istirahat akan membuat kita gelisah. Ibu saya selalu mengatakan kepada saya bahwa terlalu banyak hal baik akan menjadi buruk. Dia memberitahuku hal itu ketika aku ingin bergaul dengan teman-temanku sepanjang waktu, dan ketika aku mempunyai pacar pertamaku. Itu benar, terlalu banyak istirahat seperti halnya bekerja tidak baik. Tubuh dan pikiran kita dibuat untuk digunakan. Oleh karena itu, pelajaran terakhir yang saya peroleh dari tidak melakukan apapun adalah setelah istirahat tibalah pekerjaan. Dan apa yang terjadi setelah bekerja? Jika Anda menjawab lebih banyak pekerjaan, Anda tidak mengerti maksudnya. Anda mungkin perlu istirahat. Pemblokiran waktu, tingkatkan fokus Anda, dan selesaikan pekerjaan yang lebih berarti. Apakah Anda memiliki daftar prioritas atau tujuan yang ingin Anda capai tahun ini? Dan apakah Anda kesulitan mengalokasikan waktu untuk mereka? Saya tidak berbeda. Hidup bisa jadi berantakan. Kebanyakan dari kita melakukan banyak hal berbeda pada saat yang bersamaan. Meskipun solusi sederhananya adalah berhenti melakukan juggling, hal ini tidak terlalu realistis atau bahkan dibutuhkan. Bagaimana jika Anda dapat melakukan lebih banyak hal tanpa kehilangan waktu? Itu mungkin, namun Anda harus bekerja secara terorganisir. Masuk pemblokiran waktu, latihan produktivitas sederhana yang digunakan banyak orang. Ini tidak mewah atau revolusioner. Satu-satunya yang Anda perlukan hanyalah kalender yang dimiliki setiap orang yang memiliki ponsel cerdas dan komputer. Pemblokiran waktu hanya menggunakan kalender Anda untuk memblokir waktu untuk prioritas terpenting Anda. Selama itu, Anda hanya mengerjakan satu hal itu, dan Anda membiarkan kalender Anda memimpin.
Dengan begitu, Anda tidak perlu berpikir apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Namun pemblokiran waktu lebih dari sekadar alat produktivitas. Ini tentang kesadaran diri. Jalan menuju produktivitas tinggi dimulai dengan kesadaran. Misalnya, salah satu prioritas saya tahun ini adalah menulis buku tentang pemikiran pragmatis. Namun, ada masalah, saya belum menulis. Bagaimana saya sampai pada kesimpulan ini? Saya hanya melihat daftar prioritas saya untuk tahun 2017, lalu melihat kalender saya. Saya sudah lama tidak menjadwalkan waktu untuk menulis. Sekarang, Anda mungkin berpikir, apakah Anda benar-benar harus melihat kalender Anda untuk menyadarinya? Ya, saya bersedia. Saya bukan super komputer yang mengingat segalanya. Saya manusia biasa. Saya memikirkan sesuatu untuk dilakukan, mulai mengerjakannya, hidup menghalanginya, dan kemudian saya lupa. Beberapa orang menyukai pemblokiran waktu, beberapa orang membencinya. Cole Newport, profesor ilmu komputer dan penulis Deep Work, juga menggunakan pemblokiran waktu. Dia berkata, "Saya menganggap serius pemblokiran waktu, mendedikasikan 10 hingga 20 menit setiap malam untuk menyusun jadwal saya untuk hari berikutnya. Selama proses perencanaan ini, saya berkonsultasi dengan daftar tugas dan kalender saya, serta catatan perencanaan mingguan dan triwulan saya. Sasaran saya adalah memastikan kemajuan dicapai pada saat-saat yang benar dengan kecepatan yang tepat untuk tenggat waktu yang relevan." Kalimat terakhir adalah alasan mengapa saya menjadwalkan semua yang ingin saya lakukan. Bekerja tidak sama dengan membuat kemajuan, dan pemblokiran waktu membantu saya meningkatkan fokus, sehingga saya dapat menyelesaikan hal-hal yang bermakna, hal-hal yang berdampak nyata pada hidup saya. Saya tahu ada banyak orang sukses yang bekerja dengan kalender kosong. Saya sudah membaca artikelnya. Mereka hanya bekerja 2, 3, atau 4 jam per hari. Dan sejujurnya, itu terdengar sangat menarik bagi saya juga. Namun, seseorang harus melihat situasi kehidupannya sendiri. Apa yang ingin Anda capai? Dan yang lebih penting, sumber daya apa yang Anda miliki? Seringkali orang yang tidak punya banyak uang ternyata punya banyak waktu. Jadi, mengapa tidak menggunakannya dengan bijak? Apapun yang terjadi, menurut saya perencanaan mempunyai tujuan. Saya merencanakan hari dan minggu saya sebelumnya, karena saya ingin memastikan bahwa saya mengerjakan hal yang benar. Seringkali saya tersesat dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. Pikirkan seperti ini, saya sudah cukup terorganisir dan saya hanya mengerjakan satu hal besar di setiap bidang kehidupan saya. Namun, ada banyak bidang berbeda dalam hidup saya. Bisnis keluarga saya, blog saya, podcast, kursus online, hubungan, teman, investasi, dan lain-lain. Sepertinya saya melakukan banyak hal berbeda, tapi itu tergantung bagaimana Anda melihatnya. Semua yang saya lakukan mengarah pada satu hal, menjalani kehidupan yang bermakna dan mandiri. Tapi jangan berfilsafat di sini. Jika Anda kurang fokus, tidak membuat kemajuan, dan ingin bekerja dengan cara yang lebih terorganisir, cobalah pemblokiran waktu. Berikut beberapa hal yang saya pelajari yang mungkin bisa membantu. Luangkan waktu 10 menit setiap malam dan rencanakan hari berikutnya. Atur ulang blok jika Anda harus menyediakan waktu untuk hal penting lainnya. Gunakan blok berulang untuk tugas berulang. Misalnya, saya menjadwalkan 2 jam untuk menulis buku baru saya setiap hari Selasa dan Kamis. Jangan membuat jadwal yang berlebihan. Secara realistis, Anda tidak bisa produktif 10 jam berturut-turut. Beri diri Anda waktu di antara tugas-tugas.
dan selalu jadwalkan lebih banyak waktu daripada yang Anda pikir Anda perlukan. Wow, bagiku itu terdengar seperti rencana yang terlalu berlebihan. Tidak masalah, rencanakan lebih sedikit. Selalu ada gerakan balasan untuk segala hal. Orang-orang yang melakukan hal sebaliknya dan menganjurkan gaya hidup anti produktivitas. Tahukah Anda, orang-orang yang mengaku memiliki kalender kosong tidak peduli dengan apapun dalam hidupnya. Orang yang berpura-pura selalu menikmati dirinya sendiri. Mereka suka mengikuti arus dan melamun. Anda tahu hal itu mengingatkan saya. Pada apa? Anak-anak di sekolah yang selalu berkata, "Ah, kawan, saya tidak punya waktu belajar untuk kelas ini," namun selalu mendapat nilai A. Orang-orang hanya ingin membuat Anda percaya bahwa mereka tidak bekerja keras. Itu fasad. Dan ketika mereka berhasil dalam hidup, hal itu tampak mudah. Sejauh yang saya tahu, mencapai hal-hal yang bermakna itu sulit. Menurutku, tidak ada gunanya berpura-pura itu mudah. Saya juga tidak percaya bahwa bekerja sampai mati itu keren. Saya sering memikirkan pertanyaan ini, apakah Anda seorang amatir atau profesional? Ini analogi Steven Pressfield yang terkenal dari bukunya The War of Art untuk menyelesaikan pekerjaan. Orang amatir hanya bekerja ketika inspirasi datang. Para profesional duduk setiap hari dan melakukan pekerjaan tetap. Kuncinya mantap dan kuncinya mantap, tidak teratur atau ekstrim. Saya berhenti berolahraga setiap hari. Inilah yang terjadi. Selama 3 tahun terakhir, saya telah menetapkan fokus tahunan untuk hidup saya. Pada tahun 2014, saya ingin bekerja di luar negeri dan bepergian sebanyak yang saya bisa. Pada tahun 2015, saya ingin membaca lebih dari 100 buku dalam setahun. Dan pada tahun 2016, saya ingin berolahraga setiap hari sepanjang tahun. Saya sudah melakukan hal-hal itu. Saya suka menetapkan fokus tahunan karena ini memberi Anda gambaran jelas tentang apa yang ingin Anda lakukan dengan waktu Anda. Anda akan terkejut dengan apa yang dapat Anda lakukan dalam setahun jika Anda sungguh-sungguh melakukannya. Tahun ini fokus saya adalah menulis lebih banyak buku. Walaupun hasilnya tidak bagus, saya masih mengerjakannya. Namun di saat yang sama, saya juga tidak ingin berhenti membaca dan berolahraga. Namun, hal itu terkadang lebih rumit daripada kedengarannya. Pada bulan Januari tahun ini, saya terkena flu. Dan ketika saya kembali ke bisnis keluarga, saya meremehkan banyaknya pekerjaan yang harus saya selesaikan. Saya juga ingin terus membuat konten baru untuk blog dan kursus online saya. Saya berpikir dalam hati, saya tidak bisa melakukan segalanya, jadi saya akan mengurangi olahraga harian. Kesalahan besar. Inilah yang terjadi. Daripada berolahraga setiap hari, saya pergi ke gym 2 sampai 3 kali seminggu dan saya berlari seminggu sekali. Ini terjadi pada akhir Januari. Selama beberapa minggu pertama, tidak ada yang salah, dan saya merasa baik-baik saja. Saya juga produktif. Namun, pada akhir Februari, hal itu berubah. Saya mulai merasa lelah di penghujung hari, sesuatu yang tidak pernah terjadi pada saya. Saya juga mulai menulis lebih sedikit. Saya memiliki buffer artikel yang besar, jadi saya memposting 2 artikel dalam seminggu. Pada bulan Maret, produktivitas saya rendah. Untungnya saya selalu berpegang pada sistem produktivitas saya. Saya berhasil menyelesaikan jumlah pekerjaan minimum yang diperlukan, tapi saya berhenti membuat. Saya mulai menonton Netflix di malam hari. Saya bahkan menonton episode acara TV berjudul 12 Monkeys, benar-benar sial. Saya lebih suka membaca buku sebelum tidur.
Jadi, saya menjadi frustrasi karena saya menyia-nyiakan waktu saya. Dan ketika saya frustrasi, saya mulai membuat jurnal dan lebih banyak merenung. Saya melihat kebiasaan saya dan saya memperhatikan saya merasa lelah dan pekerjaan yang diselesaikan lebih sedikit. Mengapa? Jawabannya adalah latihan. Sebenarnya kekurangannya pada bulan April saya mengalihkan fokus saya lagi kembali bugar. Jadi itulah yang saya lakukan sekarang. Dan jika Anda juga ingin menjadi bugar, penting untuk memahami apa yang Anda tuju. Misalnya, tinggi saya 6,3 dan berat 181 pon. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Pengukuran paling umum seperti BMI tidak berguna karena tidak menunjukkan apapun tentang kekuatan Anda. Sejujurnya saya tidak peduli dengan ukuran atau bahkan persentase lemak saya yang sebenarnya. Sebaliknya, saya melihat kebugaran saya dan pengaruhnya terhadap kehidupan saya sehari-hari. Ketika saya dalam kondisi baik, saya dapat lari 10K tanpa henti untuk istirahat. Deadlift, squat, bench, press, seberat badan saya minimal 8 kali dan lakukan setidaknya 12 pull up. Itu berdasarkan apa? Tubuh dan pengalaman saya. Dalam kebugaran tidak ada aturan umum. Anda harus menemukan tujuan Anda sendiri. Bagi saya, seseorang setidaknya harus mampu mengangkat atau mendorong dengan jumlah yang sama dengan berat badannya. Itu membantu Anda berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Saat Anda dalam kondisi yang baik, Anda akan memiliki lebih banyak energi dan fokus. Ingin menemukan tujuan kebugaran Anda? Bacalah buku tentang kebugaran dan kesehatan. Tonton video YouTube, bicaralah dengan para ahli, lalu buatlah program yang ditujukan untuk Anda bukan binaragawan berusia 21 tahun. Selain itu, Anda tidak perlu mengangkat beban. Temukan sesuatu yang Anda sukai dan tantang Anda secara fisik pada saat yang bersamaan. Kenyataannya adalah jika Anda tidak menggunakan kekuatan dan stamina Anda akan kehilangannya. Namun bukan berarti Anda harus mengabaikannya. Analogi yang sama pernah digunakan Zig Ziglar untuk menekankan pentingnya motivasi juga berlaku di sini. Orang sering mengatakan bahwa motivasi tidak bertahan lama. Ya, mandi juga tidak. Itulah mengapa kami merekomendasikannya setiap hari. Jadi jika Anda tidak berolahraga setiap hari, Anda tidak melakukan kebaikan bagi diri Anda sendiri. Kualitas hidup menurun ketika Anda berhenti berolahraga, dan berhentilah mencari solusi terbaik untuk merasa lebih baik. Saya tahu ini bukanlah nasihat yang ingin kita dengar kebanyakan dari kita. Berolahraga itu sulit, tapi itulah intinya. Solusi termudah untuk kehidupan yang baik siap membantu Anda, tubuh Anda. Apakah Anda mengabaikannya atau memperkuatnya? Jika Anda ingin lebih produktif, penelitian menunjukkan Anda perlu istirahat. Apakah Anda menghabiskan sebagian besar dari hari Anda di meja kerja? Dan apakah Anda merasa sulit berkonsentrasi sepanjang hari? Ada solusi sederhana untuk meningkatkan produktivitas dan fokus Anda. Bagaimana saya bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan tanpa terganggu? Itu pertanyaan yang sering saya dapatkan. Ini adalah sifat manusia. Kami selalu ingin meningkatkan hasil. Untuk mesin, caranya mudah. Anda meningkatkan kecepatan. Mesin menjadi lebih cepat dan lebih baik setiap hari. Namun bagaimana dengan produktivitas pribadi Anda?
Saya telah membaca lusinan buku tentang produktivitas. Saya telah membaca banyak sekali artikel tentang manajemen waktu, dan saya telah menguji berbagai metode untuk meningkatkan produktivitas saya. Idenya sederhana. Saya ingin menyelesaikan lebih banyak hal dalam jangka waktu yang sama. Saya tidak mencari jalan pintas atau peretasan. Jadi saya harus melakukan lebih sedikit pekerjaan. Saya tidak keberatan bekerja. Yang tidak saya sukai adalah perasaan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Terkadang saya mulai dengan menonton satu video YouTube dan boom, 2 jam telah berlalu. Dan kemudian saya merasa frustrasi dengan YouTube, tapi itu tidak masuk akal. Ini seperti marah pada alkohol setelah Anda menghabiskan malam dengan minuman keras. Itu bukan alkohol, itu kamu. Anda tidak bisa minum satu kali pun atau menonton satu video saja. Tidak bisakah kamu? Tidak bisakah kamu? Saya telah menemukan cara untuk menghilangkan rasa frustrasi tersebut dengan gangguan pekerjaan, bukan minuman keras, yang membuatnya bekerja lebih menyenangkan dan mengurangi stres. Solusinya sederhana, beristirahatlah 5 menit setelah setiap 30 menit bekerja. Ini juga disebut teknik Pomodoro. Alasan mengapa metode ini berhasil juga sederhana. Biologi evolusioner. Otak manusia tidak bisa fokus pada satu tugas dalam jangka waktu lama. Otak kita dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan hidup kita, untuk melindungi kita dan ancaman yang mengancam. Otak selalu dalam keadaan waspada, jadi fokus pada satu hal dalam waktu lama sulit bagi Anda. Penelitian Alejandro Leras dari University of Illinois menunjukkan bahwa menonaktifkan dan mengaktifkan kembali pekerjaan membuat kita tetap fokus. Saat Anda menyelesaikan tugas yang panjang seperti belajar untuk ujian, membuat presentasi, atau menulis laporan, sebaiknya ambil waktu istirahat yang singkat dan terencana. Beristirahat juga akan meningkatkan kualitas pekerjaan Anda. Saat Anda istirahat, Anda memaksakan diri untuk meluangkan beberapa detik untuk mengevaluasi kembali. Terkadang Anda mendapati bahwa Anda harus menyesuaikan pekerjaan Anda untuk meningkatkan kualitas. Sebaliknya, ketika Anda mengerjakan suatu tugas tanpa istirahat, Anda akan mudah kehilangan fokus dan tersesat dalam pekerjaan. Itu sebabnya istirahat 5 menit sama pentingnya dengan 30 menit bekerja. Ambil waktu istirahat Anda dengan serius, anggap itu sebagai hadiah. Gunakan waktu istirahat Anda untuk berjalan-jalan sebentar, melakukan peregangan, minum kopi, atau melakukan sesuatu yang membuat Anda rileks. Merasa senang dengan pekerjaan yang telah Anda lakukan. Saya telah bekerja dalam interval 30 menit selama lebih dari setahun. Saya belum pernah menyelesaikan begitu banyak pekerjaan. Saya juga merasa bekerja lebih menyenangkan dan mengurangi stres. Saya telah bereksperimen dengan interval waktu yang berbeda, 25, 30, dan 40 menit istirahat dan 45 menit adalah waktu maksimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fokus dalam jangka waktu yang lama adalah kontraproduktif. Jadi, Anda bisa bereksperimen dengan berapa lama Anda ingin bekerja sebelum istirahat. Jika Anda ingin mencoba metode ini, berikut beberapa hal lain yang dapat membantu. Gunakan aplikasi untuk mengatur interval 30 menit. Saya menggunakan Tomaiki. Tetapkan hanya satu tugas untuk setiap interval 30 menit. Jangan lewatkan waktu istirahat Anda. Jangan periksa email Anda saat istirahat. Istirahat 15 menit setelah 4 interval. Jangan menerima interupsi atau keadaan darurat palsu ketika Anda berada dalam waktu 30 menit. Tetapkan tujuan harian, misalkan melakukan interval 10 kali 30 menit menghasilkan 300 menit kerja produktif.
Dengan banyaknya kebisingan, mudah untuk melupakan pentingnya istirahat. Anda tidak perlu membaca artikel lain tentang produktivitas, sebaliknya istirahatlah. Terkadang kita tersesat dalam daftar dan peretasan produktivitas. Kenyataannya adalah apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas, Anda tetap harus melakukan pekerjaan itu. Jadi sebaiknya Anda beristirahat selama 5 menit untuk memulihkan tenaga. Dengan banyaknya kebisingan, mudah untuk melupakan pentingnya istirahat. Anda tidak perlu membaca artikel lain tentang produktivitas, sebaliknya istirahatlah. Terkadang kita tersesat dalam daftar dan peretasan produktivitas. Kenyataannya adalah apapun yang Anda lakukan untuk meningkatkan produktivitas, Anda tetap harus melakukan pekerjaan itu. Jadi sebaiknya Anda beristirahat selama 5 menit untuk memulihkan tenaga. Bagian 3. Mencapai lebih banyak. Orang yang mengejar 2 ekor kelinci tidak akan mendapatkan keduanya. Pepatah Cina. Tidak tahu apa yang Anda inginkan? Tingkatkan 7 keterampilan universal ini. Seperti apa kesuksesan itu? Apa yang Anda inginkan dari hidup? Karir apa yang Anda inginkan? Kebanyakan dari kita menjawab, "Saya tidak tahu." Dan tahukah Anda, tidak ada yang salah dengan itu. Namun, menurut kami, adalah hal terburuk di dunia jika Anda tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup. Kami berkata, "OMG, saya tidak tahu apa yang saya inginkan." Dan kemudian, kita mengalami serangan panik total. Jujur saja, ini terjadi pada kita semua, apalagi saat melihat teman kuliah lama Anda baru saja menikah, atau rekan kerja Anda yang memulai pada waktu yang sama dengan Anda baru saja dipromosikan. Pada saat-saat kelemahan itulah kita menyoroti ketidakpastian kita sendiri tentang kehidupan. Salah satu kesalahan berpikir terbesar yang pernah saya lakukan adalah saya pikir saya perlu mengetahui apa sebenarnya yang ingin saya lakukan dalam hidup saya. Kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Terima ketidakpastian. Anda bisa saja terbunuh oleh sapi besok, benar-benar terjadi. Anda bisa kehilangan setengah dari uang Anda di pasar saham. Properti Anda bisa terbakar. Anda tidak perlu memberitahu. Aku tidak perlu memberitahumu semua hal itu. Namun kita harus menyadari bahwa kita tidak mempunyai jawaban atas banyak hal dalam hidup. Akankah kamu tetap sehat? Akankah pasar saham ambruk? Akankah bisnis Anda terus berkembang? Tidak ada yang tahu. Itulah indahnya hidup. Eleanor Roosevelt mengatakannya dengan sangat baik. Jika kehidupan dapat diprediksi, maka kehidupan tidak akan lagi menjadi kehidupan tidak ada rasa. Beberapa orang bertanya kepada saya, "Mengapa kamu membaca begitu banyak buku? Tidak mungkin Anda bisa menerapkan semua yang Anda pelajari." Mereka benar, saya tidak bisa. Mengapa saya masih membaca tentang berbagai topik berbeda? Mungkin akan tiba saatnya dalam hidup saya di mana saya membutuhkan satu pengetahuan tertentu, dan suatu saat saya membutuhkannya mungkin akan mengubah seluruh hasil hidup saya. Saya akan memberi Anda sebuah contoh. Pada tahun 2015, setelah teman dan mentor saya memberitahu saya bahwa saya harus berbagi ide tentang produktivitas, kehidupan, dan bisnis dengan orang lain, saya mulai berpikir untuk melakukannya. Namun ada banyak cara untuk berbagi pengetahuan Anda dengan orang lain. Anda dapat memberikan pelatihan kepada kelompok dan mengadakan seminar. Anda dapat melatih orang secara individu. Anda dapat membuat video untuk YouTube. Anda dapat memberikan ceramah di konferensi. Kemungkinannya tidak terbatas. Namun karena saya selalu mempunyai minat dalam menulis dan tidak banyak membaca tentang hal itu di masa lalu, saya menyadari bahwa saya harus memulai dengan ide-ide tertulis. Itu adalah cara termudah bagi saya untuk memulai.
Saya juga telah mempelajari semua tentang membuat situs web di masa lalu. Jadi sangat mudah bagi saya untuk memulai semua ini. Faktanya saya membuat situs web dalam sehari. Dan saya mulai menulis setiap hari selama sebulan. Hasil, sebuah buku dan banyak artikel. Ketahui arah Anda, bukan tujuan Anda. Ketika saya membaca tentang menulis dan membangun situs web bertahun-tahun yang lalu, saya tidak tahu apakah saya akan menggunakan pengetahuan itu untuk membangun blog saya sendiri. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Saya hanya tahu arah mana yang ingin saya tuju. Saya tahu saya ingin memberikan kontribusi dan melakukan pekerjaan yang saya sukai. Jadi, tidak penting untuk mengetahui secara pasti apa yang ingin Anda lakukan dalam hidup Anda. Orang berubah, perekonomian berubah. Jadi tidaklah realistis untuk dengan berani menyatakan, saya tahu apa yang saya inginkan. Satu-satunya hal yang dibutuhkan setiap orang adalah arah. Visi tentang kemana Anda ingin pergi. Begini, Anda tidak perlu mengetahui tujuan pasti Anda. Anda sering membaca tentang orang-orang yang mengatakan bahwa mereka selalu tahu apa yang mereka inginkan, tapi itu hanya sebagian kecil dari populasi. Saya pribadi belum pernah bertemu orang seperti itu. Kebanyakan dari kita tidak mempunyai keyakinan itu sejak hari pertama. Itu tumbuh seiring waktu. Jika Anda tidak dapat memutuskan arah mana yang ingin Anda tuju dalam hidup, otomatis itulah tujuan hidup nomor satu Anda, untuk mengetahui kemana Anda ingin pergi. Hal itulah yang juga direkomendasikan oleh J. Abraham dalam Getting Everything You Can Out of All You've Got, yang merupakan salah satu buku bisnis favorit saya sepanjang masa. Prioritas pertama Anda adalah mengidentifikasi apa yang Anda inginkan dan kemudian pastikan Anda mengambil jalannya. Itu akan memberi Anda itu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada melihat seseorang berusia 75 atau 80 tahun dan melihat ke belakang dengan penyesalan karena mereka mengejar target yang salah. Anda tahu bahwa dia tidak mengatakan Anda harus tahu persis apa yang Anda inginkan. Itu tidak realistis. Sebaliknya, kita perlu mengetahui kira-kira kemana tujuan kita. Saya tahu itu tetap tidak berwujud. Tapi itulah satu-satunya jawaban bermanfaat yang saya temukan dalam hidup. Kerjakan keterampilan universal. Saat Anda memikirkan semuanya, jangan buang waktu Anda dengan menonton televisi, minum minuman keras, atau makan junk food selama berjam-jam. Habiskan waktu Anda dengan berguna. Pelajari keterampilan yang selalu dapat Anda andalkan. Butuh inspirasi. Berikut adalah beberapa keterampilan yang terus saya kerjakan. 1. Disiplin diri. Lebih baik dalam mengabaikan suara negatif di kepala Anda. Bangunlah dari tempat tidurmu, pergi ke gym. Jangan dengarkan saya tidak mau. 2. Efektivitas pribadi. Pelajari cara memaksimalkan hasil yang dapat Anda peroleh selama 16-18 jam Anda terjaga. Selesaikan lebih banyak pekerjaan secara efektif. 3. Komunikasi. Kami pikir kami semua adalah komunikator ulung, tapi kenyataannya kita payah. Komunikasi adalah seni dan sains, dan kemampuan kita untuk bekerja dengan orang lain bergantung padanya. 4. Negosiasi. Anda bernegosiasi sepanjang waktu bersama pasangan Anda, anak-anak, orang tua, guru, teman, rekan kerja, manajer, dan lain-lain. Belajarlah untuk mendapatkan kesepakatan terbaik bagi semua pihak. 5. Persuasi. Pelajari cara mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan cara yang etis. 6. Kekuatan fisik dan stamina. Menjadi lebih kuat adalah sebuah keterampilan. Tarik beban Anda sendiri. Itu adalah sesuatu yang setiap manusia harus mampu lakukan. 7. Fleksibilitas. Duduk sepanjang hari di sepanjang komputer atau di mobil membuat Anda menjadi orang yang kaku. Pelajari cara meregangkan pinggul, punggung bawah, paha belakang, dan betis. Titik lemah paling umum yang dimiliki pekerja meja.
Itu cukup untuk membuat Anda sibuk seumur hidup jika Anda ingin melakukannya dengan baik. Pilih keterampilan yang membuat Anda bersemangat, menjadi lebih baik dalam hal itu, lalu pilih yang lain, dan terus ulangi proses itu. Tak lama lagi, Anda akan tahu apa yang Anda inginkan, dan jika tidak, ini bukanlah akhir dari dunia. Masih banyak yang harus dipelajari. Tinggalkan kantor tepat waktu dan jangan membawa pekerjaan Anda pulang. Kedua, hikmah ini berlaku bagi setiap orang yang menginginkan karir yang panjang, bahagia, dan memuaskan. Namun sangat sulit untuk menerapkan nasihat itu. Saya memerlukan waktu 6 tahun pertama dalam karir saya untuk mengetahuinya, dan saya masih harus meningkatkan dan saya masih harus mengingatkan diri sendiri bahwa hidup ini lebih besar dari pekerjaan. Hampir di semua tempat saya pernah bekerja, terdapat budaya persepsi adalah kenyataan. Artinya, penampilan lebih penting daripada kenyataan. Dengan kata lain, orang yang berada di kantor paling lama tampaknya adalah pekerja yang paling keras. Sekarang itu mungkin benar. Tapi, bukan itu yang penting. Kita semua tahu bahwa satu-satunya hal yang penting adalah hasil. Namun, kami secara kolektif bersikeras untuk melihat faktor-faktor yang tidak berguna seperti partisipasi dalam rapat, jam kerja yang dihabiskan di kantor, dan seberapa cepat orang merespons email. Menyedihkan sekali di bisnis keluarga kami. Kami mendorong di bisnis keluarga kami mendorong semua orang untuk pulang setelah selesai hari itu. Kami telah belajar bahwa berfokus pada prioritas adalah matriks yang jauh lebih baik daripada hanya melihat jam kerja seseorang. Namun, tetap saja orang merasa tidak nyaman untuk mengatakan, "Saya sudah menyelesaikan prioritas utama saya pulang." Saya mengerti. Ketika Anda bekerja dalam kelompok, Anda tidak ingin membuat orang lain merasa buruk atau merasa tidak adil, tapi pikirkan alasan Anda bekerja. Anda berada di sana untuk berkontribusi kepada perusahaan Anda sendiri atau perusahaan tempat Anda bekerja. Bekerja terlalu lama itu tidak produktif. Saya yakin orang-orang senang berada di dekat Anda selama 10 jam sehari. Namun bukan berarti Anda harus berlama-lama hingga menjadi tidak produktif. Karena itulah salah satu alasan utama kami berhenti bekerja standar 9 atau 10 jam sehari. Percuma saja. Ada banyak penelitian yang membuktikan bekerja berjam-jam itu kontraproduktif. Bekerja terlalu banyak dan stres yang menyertainya dapat menyebabkan depresi, masalah tidur, gangguan memori, dan bahkan penyakit jantung. Anda mengerti idenya. Itu sebabnya aturan kerja pertama saya adalah berangkat tepat waktu. Suatu hari saya berbicara dengan mentor saya tentang betapa menyenangkannya mencintai pekerjaan Anda. Dia berkata, "Saya tidak pernah memiliki pekerjaan dalam hidup saya yang tidak saya sukai. Itu adalah salah satu hal yang paling memuaskan dalam hidup. Tapi seperti yang selalu ibuku katakan, terlalu banyak hal yang baik akan menjadi buruk. Saya yakin hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan. Sekarang, saya tidak berbicara tentang intensitas. Salah satu Jangan salah paham. Aku bekerja keras, selalu dilakukan, tapi jangan berlangsung terlalu lama. Seni bekerja keras adalah mengetahui kapan harus berhenti. Tapi, seperti yang dikatakan mentor saya, itu sangat sulit. Masalah terbesar saya adalah saya bekerja terlalu banyak. Saya meninggalkan rumah jam 7 pagi dan kembali jam 11 malam. Itu terlalu banyak. Anda harus melindungi diri Anda dari terlalu banyak pekerjaan, dan itu sangat mudah. Tinggalkan kantor tepat waktu. Apakah Anda menyukai pekerjaan Anda atau tidak? Itu tidak masalah. Kalau sudah waktunya pulang, pergi. Tidak ada yang membutuhkan Anda berada di kantor 24/7. Hanya ego Anda yang melakukannya. Jujur saja, kantornya akan ada di sini besok.
Rekan kerja Anda akan tetap hidup. Perusahaan Anda tidak akan bangkrut. Pekerjaan adalah tentang mencapai hasil. Jika Anda tidak dapat melakukannya dalam 6 sampai 8 jam sehari, Anda tidak efektif. Jadi, daripada bekerja lembur, bacalah buku tentang efektivitas pribadi atau dapatkan pelatihan produktivitas. Tinggalkan pekerjaan Anda di tempat kerja. Tapi jangan hanya pulang dan membawa pekerjaan Anda. Itu menggagalkan seluruh tujuan. Tidak ada yang berpikir itu keren ketika Anda melakukan transaksi melalui telepon saat makan malam. Anda juga tidak melakukan kebaikan bagi diri Anda sendiri dengan terus memikirkan pekerjaan saat Anda berada di rumah. Bersantailah sedikit, mainkan Call of Duty, masak makan malam untuk pasangan Anda, ajak anak jalan-jalan, apapun. Begini, menjalani hidup bahagia itu sangat sederhana. Itu semua ada dalam kendali kami. Kita bisa memutuskan apa yang membuat kita bahagia. Saya telah mencetak kutipan Marcus Aurelius ini di jurnal saya untuk mengingatkan saya akan hal ini. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Itu semua ada di dalam diri Anda sendiri, dalam cara berpikir Anda. Kita semua tahu bahwa uang, kesuksesan, ketenaran, atau pengakuan tidak membuat kita bahagia. Namun, kita bekerja terlalu keras untuk mendapatkan hal-hal yang bahkan tidak membuat kita bahagia. Jadi, mengapa kita terus bekerja terlalu banyak sehingga merugikan kita? Bisa jadi itu adalah ego kita. Mungkin kita tidak bisa menahan diri. Ini berbeda untuk setiap orang. Secara pribadi, saya tidak peduli dengan alasannya. Yang saya tahu adalah terlalu banyak bekerja berdampak negatif pada kualitas hidup dan pekerjaan Anda. Yang penting adalah kita melindungi diri kita dari kebodohan kita sendiri. Kami seperti anak-anak, kita membutuhkan aturan untuk hidup, bahagia, dan aman. Itu sebabnya aturan kerja yang pertama adalah kita berangkat kantor tepat waktu. Aturan kedua adalah kita tidak membawa pulang pekerjaan kita. Dan aturan ketiga, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini. Kita akan membahasnya lain kali. Sudah waktunya aku pulang. Konsistensi adalah kuncinya. Tingkatkan 0,1% setiap hari. Pernahkah Anda khawatir tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan? Jika iya, bergabunglah dengan klub. Itu terjadi pada kita semua. Tapi khawatir hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Bayangkan situasi berikut. Anda membuat kesalahan di tempat kerja yang membuat klien kesal. Mungkin Anda mengirim email yang salah kepada seseorang. Mungkin Anda lupa menyelesaikan suatu masalah. Tidak peduli apa itu. Bayangkan, ada sesuatu yang tidak beres di tempat kerja. Apa yang Anda lakukan saat mengetahuinya? Apakah Anda stres, merasa tidak nyaman, salahkan dirimu sendiri, menyalahkan orang lain? Kamu pikir ini adalah akhir karirmu. Ketika ada yang salah, kita menjadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri karena kita fokus pada hal-hal yang tidak kita kendalikan. Membaca tentang hal-hal ini adalah satu hal, mempraktikannya adalah hal lain. Karena ketika ada kotoran yang menimpa kipas angin, wajar jika kita panik. Daripada berpikir, mundurlah selangkah dan fokuslah pada apa yang ada dalam kendali kita. Apa yang Anda kendalikan? Intinya, kita hanya mengontrol tindakan dan pola pikir kita sendiri. Kami menentukan, menginginkan, sikap, penilaian, tekad. Itu saja. Hal lainnya kami tidak dapat mengendalikannya. Jadi tidak masuk akal untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak ada dalam daftar itu. Itu adalah latihan filsafat Stoa, sesuatu yang ada selama berabad-abad, dan yang terbaiknya adalah Anda bisa segera menerapkannya dalam hidup Anda. Lain kali Anda mendapati diri Anda mengkhawatirkan suatu situasi, fokuslah pada hal-hal yang Anda kendalikan. Yang penting adalah kita melakukan hal yang benar, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kami tidak mengontrol hasil. Apakah kamu lihat?
1. Membuat kesalahan, perbaiki itu. 2. Ada yang tidak beres, mencari solusi. Selain itu, jangan pernah terkejut ketika hal buruk terjadi, melainkan mengharapkan hal itu terjadi. Dengan begitu, Anda tidak akan pernah lengah. Demikian pula, ketika Anda sedang mengalami nasib buruk, jangan mengeluh dan mengatakan hal-hal seperti "kenapa aku?". Sebaliknya, terimalah, lalu fokuskan energi Anda untuk menemukan solusi. Selalu mempertahankan pola pikir positif. Mengapa latihan ini meningkatkan produktivitas? Saya sering ditanya, apa hubungan filsafat dengan produktivitas? Nah, kalau mau produktif, yang terpenting adalah konsistensi. Produktivitas bukan tentang momen eureka, terobosan besar, begadang semalaman, atau minum Red Bull sepanjang hari. Jika Anda ingin mencapai sesuatu dalam hidup Anda, yang terpenting adalah mencapai kemajuan sehari-hari. Anda ingin berolahraga, membaca, bekerja, belajar setiap hari. Inkonsistensi adalah musuh dari hasil. Dan itulah mengapa saya mempraktikkan filosofi stoik dan pragmatisme untuk meningkatkan ketangguhan mental saya. Ini juga merupakan bagian besar dari sistem produktivitas pribadi saya, Procrastinate Zero. Saya tidak mau naik turun karena itu merugikan produktivitas. Sebaliknya, saya ingin mengalami kemajuan 0,1% setiap hari sepanjang tahun. Dan itu adalah tujuan yang sangat realistis. Cobalah dan mungkin itu akan mengubah hidup Anda juga. Siapa bilang Anda harus keluar dari zona nyaman? Saya suka zona nyaman saya. Bagi saya, disitulah keajaiban sesungguhnya terjadi. Di zona nyaman saya memiliki keluarga, teman, pekerjaan, musik, buku, film, sepeda, gym, taman, sebut saja. Semua yang saya suka, dan dari tempat aman itu, saya lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru dan mengambil risiko. Saya tidak pernah mempercayai gagasan tentang gambar kecil bodoh itu. Anda tahu apa yang saya bicarakan, bukan? Zona nyaman Anda, sebuah lingkaran kecil. Di mana keajaiban terjadi, lingkaran besar yang melambangkan janji kesuksesan. Seolah-olah keajaiban hanya terjadi ketika Anda keluar dari zona nyaman. Itu konyol dan sementara kita melakukannya. Mengapa berpura-pura seolah zona nyaman Anda buruk? Lingkaran kecil yang menyedihkan ini ditampilkan melawan lingkaran ajaib yang besar. Tentu saja, saya ingin mendorong diri sendiri, mencoba hal-hal baru, bergerak maju, berkembang, dan lain-lain. Namun berbeda. Dengan banyak orang yang suka menolong diri sendiri, saya tidak percaya zona nyaman adalah hal yang buruk. Sebut saja saya pesimis, sebut saja aku tabah, tapi lebih dari segalanya, saya hanyalah orang yang praktis. Dan secara praktis, Anda bahkan tidak ingin membuat lompatan besar keluar dari zona nyaman Anda. Faktanya, saya percaya pada jalan lambat menuju keajaiban. Di mana orang ajaib membicarakannya, saya menemukan bahwa saya melakukan pekerjaan terbaik saya ketika saya tidak khawatir tentang uang, mencari teman baru, mengenal lingkungan baru, dan hal lain yang berhubungan dengan selalu berpindah-pindah. Tapi jangan salah paham, saya tidak mengatakan saya lebih memilih untuk tetap tinggal. Stagnasi adalah hukuman mati bagi saya. Saya percaya bahwa ada fase kehidupan yang berbeda. Terkadang Anda santai saja. Tingkatkan keterampilan Anda, karakter Anda. Anda berinvestasi pada diri sendiri, dan terkadang Anda pergi ke sana dan mengambil risiko. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi seorang pengecut.
Namun kedua hal itu saling berhubungan. Jika Anda tidak bekerja pada diri sendiri dan jika Anda kurang percaya diri, Anda tidak akan pernah mengalami risiko. Selama bertahun-tahun, saya ingin melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Namun, alih-alih keluar dari zona nyaman yang menakutkan, saya perlahan-lahan menghadapi tantangan baru dan lebih besar. Pertama, saya mendapat 2 gelar di bidang bisnis. Kemudian, saya memulai bisnis bersama ayah saya. Itu terjadi pada tahun 2010. Dan setelah 2 tahun mengerjakan bisnis itu selama 6 atau 7 hari seminggu, saya mulai melakukan pekerjaan pemasaran lepas. Sekali lagi, setelah beberapa tahun menjadi pekerja lepas dan memulai dan gagal bisnis lain sendirian, saya mengambil pekerjaan di sebuah firma penasihat penelitian karena saya ingin tahu bagaimana rasanya bekerja di sebuah perusahaan besar. Dan setelah melakukan itu selama 1,5 tahun, akhirnya saya memutuskan untuk menulis dan berbicara tentang produktivitas, karir, dan kewirausahaan di internet. Saat itu, saya sudah melakukan hal-hal yang saya tulis selama lebih dari 10 tahun. Namun, saya tidak memiliki semua jawabannya. Saya hanya membagikan hal-hal yang telah saya pelajari. Jadi sungguh menggelikan jika saya bergabung dengan orang-orang yang berteriak, "Jika Anda ingin sukses, yang harus Anda lakukan adalah keluar dari zona nyaman Anda." Sekarang, nah, pernahkah Anda keluar dari zona nyaman, bahkan hanya sedikit saja sudah berarti? Dan apa yang kamu temukan? Seorang lepet crown dengan sekantong uang? Tidak akan terjadi. Masalah zona nyaman itu hanyalah sebuah cerita. Ini mungkin memotivasi sebagian orang, tetapi Anda tidak harus mempercayainya jika Anda tidak mau. Seperti halnya ketika orang mengatakan Anda harus bangun pagi jika ingin sukses. Kata siapa? Saya percaya ini, jika Anda keluar dari zona nyaman, hanya ada lebih banyak pekerjaan yang menanti Anda. Itu tidak mewah sama sekali. Tidak ada keajaiban terlibat, hanya darah, keringat, dan air mata. Tingkatkan perjalanan Anda dari tempat yang nyaman. Saya rasa kebanyakan orang yang membaca artikel semacam ini ingin mencapai sesuatu. Mungkin Anda ingin berhenti dari pekerjaan, memulai bisnis, mengembangkan bisnis, menjadi seniman, menerbitkan buku, apapun. Dan Anda mungkin juga tahu bahwa itu tidak mudah. Jadi, mengapa Anda mempersulit diri Anda sendiri dengan melakukan hal-hal buruk yang membuat Anda sangat tidak nyaman? Sebaliknya, mulailah dari paling bawah. Bangun fondasi yang kuat. Dapatkan kenyamanan sebelum Anda melakukan hal-hal menakutkan. Seperti apa fondasinya? Jika Anda ingin hidup bebas stres, Anda memerlukan cukup uang di rekening tabungan Anda, sehingga Anda dapat hidup dan makan selama 6 bulan jika terjadi hal buruk. Pandanglah ini sebagai sistem yang aman dari kegagalan. Sekali lagi, itulah pikiran praktis saya yang berbicara untuk saya. Buatlah beberapa perhitungan dan cari tahu berapa angka itu untuk Anda. Dan jangan pernah berpikir untuk mengambil risiko sebelum Anda memiliki uang. Itu di rekening tabungan Anda. Juga, bangunlah keahlian yang bernilai. Salah satu alasan saya tidak peduli dengan uang adalah karena saya percaya pada kemampuan saya untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ketika saya bangkrut besok, saya akan mencari cara untuk mendapatkan pekerjaan keesokan harinya. Saya telah menginvestasikan bertahun-tahun dan ratusan ribu dolar dalam pendidikan saya. Pertanyaannya adalah, apa keahlian Anda? Bagaimana Anda bisa memberi nilai tambah pada dunia? Masalah apa yang bisa Anda selesaikan? Hal-hal lain yang melengkapi fondasi Anda. Satu, keluarga. Jika Anda tidak memiliki keluarga, buatlah keluarga. Dua, teman-teman. Anda tidak bisa berteman dengan semua orang. Tetaplah berpegang pada beberapa orang yang juga menempel pada Anda. Tiga, dirimu sendiri. Secara sadar, tingkatkan tubuh dan pikiran Anda. Tidurlah sedikit lebih kuat dan lebih bijaksana setiap malam.
Terakhir, jangan mencoba menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Jika Anda seorang introvert, jangan berpura-pura bisa bekerja di ruang ketel. Jika Anda seorang ekstrovert, jangan berpura-pura bisa bekerja dalam kesendirian. Tetap dekat dengan diri sendiri. Tidak ada gunanya terlalu memaksakan diri hingga hidup Anda menjadi sengsara. Pada akhirnya, kita semua membutuhkan kenyamanan. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Namun, kita juga membutuhkan pertumbuhan. Jadi, apapun yang Anda lakukan, jangan terlalu lama berada di zona nyaman. Cobalah untuk terus bergerak maju setiap hari, meskipun itu hanya langkah kecil. Tidak ada keajaiban, hanya usaha. Jika Anda bisa percaya, Anda bisa mencapainya. Jika Anda bisa percaya, Anda bisa mencapainya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Orang ini mungkin membaca kutipan motivasi di media sosial, dan sekarang dia memberitahu kita bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, benar. Saya pikir saya pikir dunia tidak kekurangan artikel motivasi, buku, video, atau postingan Facebook. Anda tidak memerlukan dosis #Monday Motivation yang lebih besar. Anda tahu mengapa? Motivasi seperti itu tidak praktis, itu tidak melakukan apapun, itu tidak berguna. Sama halnya dengan meminum Red Bull. Ini memudar dengan cepat. Keyakinan di sisi lain adalah alat yang sangat berguna, dan hal ini kurang dimanfaatkan oleh banyak orang. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita kurang percaya, dan ketika saya berbicara tentang keyakinan, saya membicarakannya dari sudut pandang praktis. Saya tidak berbicara tentang harapan atau iman. Saya tidak percaya Anda bisa berharap untuk yang terbaik. Duduk santai dan menunggu sampai hal-hal baik terjadi pada Anda. Harapan bukanlah strategi hidup. Saya lebih suka melihat fakta dan mengambil kesimpulan seperti orang pragmatis. Suka atau tidak, tapi semua yang terlintas di kepala Anda itu ada karena Anda mempercayainya. Hidup itu menyebalkan. Saya tidak pandai dalam pekerjaan saya. Saya tidak akan pernah bisa menemukan pekerjaan impian saya. Tidak ada yang mencintaiku. Saya tidak akan pernah sukses. Melihat itu semua ada karena Anda mempercayai hal-hal itu. William James, salah satu tokoh utama yang terkait dengan pragmatisme, menyatakannya dengan sangat baik. Keyakinan akan membantu menciptakan fakta. Keyakinan adalah instrumen praktis yang dapat Anda gunakan untuk membentuk kenyataan. Pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa Anda memutuskan apa yang Anda yakini? Bukan teman, kolega, keluarga, atau bahkan media sosial. Anda mengamati berbagai hal dan kemudian memutuskan apa yang Anda yakini. Itu sebabnya keyakinan menciptakan fakta. Tidak, hidup bukanlah lagu R. Kelly. Anda tidak bisa terbang, tidak peduli seberapa keras Anda mempercayainya. Seorang pragmatis selalu menjadikannya nyata. Anda tidak akan pernah menjadi pemimpin terhormat tanpa bekerja keras. Hidup Anda tidak akan pernah berubah kecuali Anda mengambil tindakan. Tapi bukan itu intinya. Anda tahu hal ini, tidak ada hasil tanpa tindakan. Hal ini bermuara pada satu hal, apakah Anda yakin bahwa Anda bisa atau tidak bisa menjalani kehidupan yang Anda inginkan. Sesederhana itu, tapi itu adalah sesuatu yang benar-benar harus Anda percayai. Mengatakan bahwa Anda mempercayai sesuatu adalah satu hal, benar-benar dipercaya adalah hal yang berbeda. Izinkan saya menyoroti hal itu dengan berbagai kisah pribadi. Hampir sepanjang hidup saya hidup dalam ketakutan. Semuanya dimulai di sekolah. Orang-orang mengatakan kepada saya, jika kamu tidak mendapatkan nilai yang bagus, kamu tidak akan diterima di universitas yang bagus dan tanpa gelar yang bagus, kamu tidak akan pernah mendapat pekerjaan dan kamu akan menjadi seorang gelandangan yang mati sendirian.
Setelah mendengar itu, otakku yang berumur 17 tahun berubah menjadi panik sepenuhnya. Saya mulai mempercayai cerita bodoh itu. Siapa yang ingin menjadi gelandangan dan mati sendirian? Itu metafora untuk tidak percaya pada diri sendiri, karena entah bagaimana, itu selalu menjadi alternatifnya. Jika Anda melakukan sesuatu yang tidak biasa atau mungkin sedikit berisiko, argumen yang umum adalah Anda menjadi tunawisma. Saya bertemu banyak orang yang mengatakan bahwa mereka membuat keputusan penting dalam hidup berdasarkan rasa takut. Apakah Anda membenci pekerjaan Anda, tetapi apakah Anda takut mencari pekerjaan lain karena Anda mungkin kehilangan rumah? Apakah Anda ingin meninggalkan pasangan Anda tetapi takut mati sendirian? Apakah Anda belajar sampai mati karena Anda takut dengan apa yang akan dikatakan orang tua Anda ketika Anda berhenti? Apakah Anda tidak pernah membeberkan karya Anda kepada dunia karena Anda takut orang akan melempari Anda dengan batu karena Anda payah? Akankah hal itu benar-benar terjadi? Atau itu hanya pikiranmu yang bertingkah? Mungkin yang terakhir, saya selalu ingin menjadi seorang penulis. Kembali ke sekolah, saya menulis puisi untuk pacar saya. Agak menyedihkan, tapi hey, dia menikmati puisi anehku. Tapi terlepas dari semua lelucon itu, saya juga membaca dan senang menuangkan pemikiran saya di atas kertas. Tapi tidak, setiap orang dewasa dalam hidupku berusaha menakutiku sampai mati. Anda tidak bisa mencari nafkah dengan Anda tidak bisa mencari nafkah sebagai penulis. Kemungkinan besar mereka benar. Tidak mudah mencari nafkah dengan menulis. Terus, segala sesuatu yang berharga itu sulit. Saya tidak menyadarinya saat itu, tapi aku menyerah pada tujuanku. Saya memutuskan untuk memilih jalan aman dan mengejar gelar di bidang bisnis. Saya tidak menyesali saya tidak menyesali keputusan itu karena saya telah belajar banyak hal bermanfaat. Namun seluruh pengalaman itu mengubah saya menjadi makhluk yang menakutkan. Karena setelah kejadian paling menakutkan di sekolah itu, Aku akhirnya per aku akhirnya berhenti percaya pada diriku sendiri. Saya berhenti menulis dan membaca, dan itu hanya buang-buang waktu saja yang bisa saya gunakan untuk melatih keterampilan saya. Anda bisa mencapai apapun selama Anda yakin akan hal itu. Hal apa yang pernah kamu yakini, tetapi tidak lagi kamu percayai karena takut? Saya pikir itu semua Saya pikir kita semua pernah ke sana. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan selalu berada di sana. Bagi saya, baru 2 atau 3 tahun yang lalu, saya menyadari bahwa keyakinan adalah instrumen yang dapat membantu Anda mencapai tujuan. Entah bagaimana, saya mulai membaca tentang pragmatisme, yaitu cara berpikir. Dan itu benar-benar mengubah cara berpikir saya. Saya menyadari bahwa tidak percaya pada diri sendiri tidak ada gunanya, jadi saya memutuskan untuk percaya bahwa saya bisa menjalani kehidupan yang saya inginkan. Memang benar, saya belum sepenuhnya membayar tagihan dengan menulis. Saya menjalankan bisnis dan melakukan konsultasi. Jadi saya menghasilkan uang dengan blog saya. Dan itu cukup bagus untuk diketahui oleh versi saya yang berusia 17 tahun. Percaya pada diri sendiri itu sangat sederhana. Anda juga bisa melakukannya. Pahami saja bahwa keyakinan adalah sebuah instrumen. Ide itu bukanlah hal baru atau apapun. Sudah ada selama ratusan tahun. Orang-orang hanya punya nama berbeda untuk itu. Saya tidak peduli bagaimana Anda menyebutnya, tapi coba tebak apa yang terjadi sejak saya menggunakan keyakinan sebagai instrumen. Kebanyakan hal yang saya yakini adalah fakta sekarang, dan hal-hal lain yang saya yakini suatu hari nanti akan menjadi fakta. Bagaimana saya bisa begitu yakin? Karena pikiranku bisa membayangkannya. Dan jika pikiran Anda bisa membayangkannya, Anda bisa mencapainya. Itu bukan kutipan motivasi, itu fakta. Apa kau percaya itu? Jangan bersaing membuat.
Jika Anda berpikir bahwa Anda harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik atau pangsa pasar yang lebih besar, Anda salah seperti saya. Gagasan tentang persaingan terpatri dalam benak kita. Kami percaya bahwa kami harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan orang lain. Jika seseorang mempunyai pekerjaan, berarti Anda tidak bisa mempunyai pekerjaan yang sama. Dan jika suatu perusahaan mempunyai pangsa pasar tertentu, itu berarti Anda harus bersaing dengan perusahaan tersebut untuk memenangkan sebagian dari pangsa pasarnya. Setidaknya itulah nasihat konvensional. Itu juga yang saya pelajari di sekolah bisnis. Seluruh pendidikan saya didasarkan pada persaingan dengan bisnis lain. Dan hampir setiap buku bisnis yang saya baca juga berasumsi bahwa bisnis adalah persaingan. Mereka sangat salah. Ketika Anda berasumsi bahwa Anda harus bersaing dengan bisnis atau orang lain untuk mendapatkan uang, pekerjaan, atau perhatian, Anda terlibat dalam pemikiran yang terbatas. Sebaliknya, kita harus mengadopsi pola pikir berkelimpahan. Wallace D. Wattles, salah satu penulis pengembangan pribadi pertama yang terkenal, mengatakan dengan sangat baik. Singkirkan semua pemikiran tentang persaingan. Anda harus mencipta, bukan bersaing untuk mendapatkan apa yang telah diciptakan. Anda tidak perlu mengambil apapun dari siapapun. Kesalahan terbesar yang dilakukan para pemikir bisnis konvensional adalah mereka percaya bahwa pasokan terbatas, namun tidak selalu demikian. Namun meskipun demikian, mengadopsi pola pikir seperti itu sangatlah berbahaya. Saya pikir sebagian besar orang, pengusaha, dan pekerja takut jika ada orang lain yang mengalahkan mereka dalam hal tersebut. Benar, kita takut kehilangan klien, bisnis, kontrak, perhatian, dan akibatnya kita kehilangan segala sesuatu yang telah kita usahakan dengan susah payah. Tapi justru itulah masalahnya. Ketakutan melahirkan ketakutan. Ketika Anda takut, tidak bisa bertumbuh, apa yang akan terjadi? Tepatnya, Anda tidak akan tumbuh. Melihat sekilas sejarah menunjukkan bahwa umat manusia selalu bergerak maju. Tentu saja, kita pernah mengalami masa perang dan keruntuhan ekonomi, namun kita selalu pulih dan bertumbuh. Jadi, ketika Anda berharap bahwa perekonomian dunia tidak akan tumbuh, anda sebenarnya bertaruh melawan umat manusia. Saya tidak percaya itu. Manusia selalu menemukan cara untuk bertahan hidup dan sejahtera. Itulah yang kami lakukan. Anda harus percaya bahwa kita hidup di dunia yang berkelimpahan. Ada cukup kesempatan dan kekayaan untuk semua orang. Jadi jangan pernah biarkan diri Anda berpikir bahwa Anda tidak akan berhasil. Apa gunanya itu? Jika Anda tidak dapat menemukan karir yang tepat, ciptakan karir. Tahukah Anda, hidup ini tidak mudah dan juga tidak mudah menemukan karir yang benar-benar memuaskan Anda baik secara mental maupun finansial. Saya tahu jutaan orang menghadapi tantangan itu. Namun, saya juga tahu bahwa banyak dari orang-orang ini membatasi diri dengan berpikir bahwa mereka tidak dapat menciptakan karir. Mirip dengan pendapat saya bahwa pengusaha dan perusahaan harus menciptakan pangsa pasar. Saya juga percaya bahwa setiap orang harus menciptakan karir. Saya baru-baru ini bertemu dengan Chief Happiness Officer di sebuah perusahaan non-teknologi. Hal ini sangat tidak biasa. Saya melakukan riset dan ternyata Ronald McDonald adalah orang pertama yang menyandang gelar CHO pada tahun 2003. Setelah itu perusahaan teknologi mulai mengadopsi gelar tersebut. Ini sangat sederhana. CHO bertanggung jawab atas kesehatan dan kebahagiaan karyawan. Saya juga membaca bahwa Tony Hasih, CEO Zappos adalah pendukung besar kebahagiaan karyawan.
Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan. Perusahaan tradisional menganggapnya omong kosong. Awalnya, perusahaan yang saya sebutkan sebelumnya membagikan pemikiran tersebut dan tentu saja mereka tidak memiliki posisi CHO. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia harus menciptakan posisi itu. Di masa lalu, para pemimpin percaya bahwa satu-satunya alasan orang akan bekerja untuk Anda adalah karena gaji. Semakin banyak uang yang Anda tawarkan, semakin baik orang yang Anda tarik. Itu mungkin benar bagi sebagian orang, namun lebih banyak uang tidak selalu lebih baik. Banyak orang lebih mementingkan kesenangan di tempat kerja, merasa dihargai, dan bahagia. Dan itulah yang berhasil dilakukan CHO. Begini masalahnya, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Jika Anda yakin pada sesuatu dan dapat menciptakan nilai, lakukanlah. Selalu ada orang yang mengatakan hal-hal seperti, "Tidak ada yang membutuhkan ini. Pekerjaanmu adalah sampah. Anda membuang-buang waktu Anda." Jangan dengarkan mereka yang menentang. Biarkan mereka tenggelam dalam keyakinan mereka sendiri yang membatasi. Sebaliknya, lakukan ini. Membuat, membuat, membuat. Ada cukup peluang bagi semua orang di dunia. Masalahnya adalah kebanyakan orang tidak memanfaatkan peluang yang ada. Jika Anda ingin memiliki karir tertentu, pergilah ke sana dan ciptakanlah. Hal yang sama berlaku untuk bisnis Anda. Dan jangan fokus pada sumber daya yang terbatas, penentang, atau alasan lain apapun yang membuat Anda tidak boleh melakukannya. Terapkan pola pikir berkelimpahan. Sebelum Anda menyadarinya, Anda akan mempunyai begitu banyak peluang sehingga Anda tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Di Belanda, kami menyebutnya sebagai masalah kemewahan. Percaya saya, itu satu-satunya masalah yang ingin Anda alami. Semua kekuatan berasal dari pengulangan. Kesalahan terbesar yang bisa Anda lakukan adalah mengabaikan dasar-dasar profesi Anda. Hal ini berlaku jika Hal ini berlaku tidak peduli apa yang Anda lakukan, di mana Anda tinggal, atau siapa Anda. Jika Anda mengabaikan fondasi yang menjadikan Anda orang baik, atlet, teman, wirausaha, pelajar, dan sebagainya, Anda tidak akan pernah konsisten. Itulah pelajaran terbesar yang saya pelajari dari mempelajari atlet. Orang yang bermain olahraga profesional selalu berada di bawah tekanan untuk tampil. Misalnya Daniel Cormier, juara kelas berat ringan UFC saat ini, dan mantan pegulat Olimpiade. Juara berusia 38 tahun itu memiliki karir impresif hingga saat ini. Dia memenangkan banyak sekali medali emas sebagai pegulat. Dan di MMA, dia telah memenangkan 20 dari total 22 pertarungannya. Dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Selain itu, dia juga seorang analis olahraga pertarungan dan salah satu pembawa acara UFC Tonight di Fox Sport. Pria itu sangat aktif. Apa kunci suksesnya menurut dirinya? Berfokus pada hal-hal mendasar. Dia berkata, Anda tidak akan mencapai level tertinggi dalam olahraga ini tanpa menguasai dasar-dasarnya. Hal ini tidak hanya berlaku untuk olahraga, itu juga berlaku untuk segala hal lain dalam hidup. Menulis, berbicara, menjual, memimpin apa saja. Tanpa dasar-dasarnya, Anda tidak akan pernah mencapai potensi penuh Anda. Ulangi dasar-dasarnya. Dan hanya ada satu cara untuk meningkatkan dasar-dasarnya, dengan pengulangan.
Anda menjadi lebih kuat dengan mengangkat beban, repetisi demi repetisi. Anda membangun stamina dengan melakukan latihan aerobik. Kita semua tahu itu. Tapi bagaimana dengan pikiranmu? Bagaimana Anda menjadi lebih kuat secara mental dan mengapa itu penting? Jawabannya sederhana. Segala sesuatu dimulai dengan pikiran. Stephen Pressfield, penulis The War of Art, mengatakan hal ini dengan sangat baik. Dalam jangka panjang, kita harus mulai membangun kekuatan internal kita. Bukan hanya keterampilan seperti teknologi komputer. Ini adalah dasar-dasar kuno mengenai kemandirian, motivasi diri, penguatan diri, disiplin diri, dan pengendalian diri. Namun tantangan saya selalu bagaimana Anda melakukannya? Saya tahu bagaimana menjadi lebih kuat secara fisik, tapi saya tidak pernah tahu bagaimana saya bisa menjadi lebih kuat secara mental. Dan setiap kali orang mengatakan kepada saya, "Ini semua tentang pengalaman hidup." Saya selalu berpikir, ada cara yang lebih baik. Jujur saja, siapa yang mau menunggu hingga usia 70 tahun untuk menjadi kuat secara mental? Beberapa hal dapat dilakukan lebih cepat, terutama jika Anda terus mengulangi hal-hal mendasar. Karena pada saat itulah kita seringkali mengacau. Kami pikir kami tahu segalanya. Tetaplah menjadi pemula. Seberapa sering Anda berpikir, "Saya sudah mengetahuinya"? Jika Anda seperti kebanyakan dari kita, cukup sering, satu hal yang harus kita ingatkan pada diri sendiri adalah bahwa orang yang mengira dirinya mengetahui segalanya adalah pecundang terbesar dalam hidup. Saya bertemu orang-orang sepanjang waktu yang berpikir mereka tahu segalanya. Dan saya bahkan tidak menyebut orang di internet. Banyak memberi komentar yang selalu ingin menunjukkan betapa pintarnya mereka. Dan ini sangat jelas. Iya, bukan itu cara orang-orang terhebat di dunia melakukan pendekatan. Muhammad Ali pernah berkata bahwa pengulangan afirmasilah yang menuntun pada keyakinan, dan begitu keyakinan itu menjadi keyakinan yang mendalam, segala sesuatu mulai terjadi. Ketika Anda mengulangi dasar-dasarnya, Anda tidak hanya menjadi hebat, kamu akan tetap hebat. Ini adalah tantangan yang dihadapi semua orang yang berkinerja tinggi. Saya mengulangi dasar-dasar banyak hal dalam hidup saya. Kebugaran, filosofi, kebaikan, bisnis, menulis. Misalnya, saya membaca ulang buku favorit saya tentang stoicisme setiap bulan untuk melatih pikiran saya. Saya rutin mengambil The Element of Style oleh Strang and White untuk mengulangi dasar-dasar menulis yang sederhana dan efektif. Jika saya tidak mengulangi hal-hal ini, saya akan melupakan filosofi hidup saya atau cara menulis artikel yang bagus. Begitulah cara otak kita bekerja. Tanpa pengulangan, kita mudah melupakan sesuatu. Saya selalu melihat diri saya sebagai pemula. Itu adalah salah satu pelajaran pertama dan terpenting yang saya pelajari dari mentor saya. Dia sekarang berusia 70-an dan masih menganggap dirinya sebagai pelajar kehidupan. Saya memiliki pendekatan yang sama terhadap bisnis. Saya selalu kembali ke pertanyaan, apa tujuan bisnis? Saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda menjawab untuk menghasilkan uang, Anda perlu mengulangi dasar-dasarnya. Ini sangat sederhana. Cari tahu dasar-dasar apa yang ada di bidang Anda dan ulangi. Tetap sederhana. Tidak ada waktu yang terbuang lebih besar daripada mengulangi hal-hal buruk, salah, atau negatif. Itulah satu-satunya hal yang harus Anda waspadai.
Jangan menerima nasihat dari orang yang sendirinya belum berhasil melakukan sesuatu. Jadilah hebat, tetap hebat. Begini, Anda bisa menjadi sangat cerdas, bersemangat, rendah hati, dan lain-lain. Tetapi, jika Anda tidak tetap seperti itu, apa gunanya semua itu? Seberapa sering Anda melihat orang menjadi sukses hanya untuk menyia-nyiakan kesuksesannya? Berapa banyak keajaiban yang pernah Anda lihat? Tepat, hanya orang-orang hebat yang akan tinggal di sini. Dan jika Anda ingin tetap berada di sini juga, jangan pernah meremehkan kekuatan pengulangan. Jangan pernah berpikir Anda berhasil atau bahwa Anda cukup pintar. Karena pola pikir itulah yang membuat Anda tetap hebat. Bagaimana saya mengukur hidup saya? Anda dapat dengan mudah mengukur suatu bisnis dengan melihat angkanya, perputaran, keuntungan, biaya, pergantian karyawan, dan lain-lain. Namun, bagaimana Anda mengukur hidup Anda? Tidak ada metrik universal untuk menilai hidup Anda. Jadi, setiap orang berhak menciptakan caranya sendiri untuk mengukur keberadaannya dalam hidup. Beberapa melakukan hal tersebut dengan melihat berapa penghasilan mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Beberapa orang melihat seberapa jauh mereka menaiki tangga perusahaan. Yang lain mengukur diri mereka berdasarkan penampilan mereka. Saya telah mempelajari bagaimana para pemikir paling sukses di zaman kita mengukur kehidupan mereka. Jawabannya mengejutkan. Anda jarang mendengar bahwa orang-orang sukses mengukur kehidupan mereka berdasarkan jumlah rekening bank mereka atau ukuran konvensional lainnya. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap sukses di mata masyarakat seringkali melihat tiga faktor ini. Satu, energi. Dua, bekerja. Tiga, hubungan. Saya telah bereksperimen dengan meningkatkan ketiga hal di atas. Apa yang saya temukan adalah bahwa semuanya berkaitan erat. Ketika saya memiliki energi tinggi, saya berada dalam suasana hati yang baik. Dan ketika saya dalam suasana hati yang baik, saya melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Dan ketika saya melakukan pekerjaan lebih baik, saya merasa puas dengan hidup saya, sehingga saya bisa memberi lebih banyak kepada orang-orang dalam hidup saya. Dan itu meningkatkan hubungan saya. Dan apa rahasia kehidupan yang baik? Hubungan yang baik. Clayton M. Christensen, Profesor Harvard Business School dan penulis How Will You Measure Your Life, menulis, satu-satunya faktor terpenting dalam kebahagiaan jangka panjang kita adalah hubungan yang kita miliki dengan keluarga dan teman dekat. Dalam hubungan, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Meskipun mudah untuk memilih orang-orang yang dipengaruhi oleh media sosial, menurut saya ada baiknya untuk mengatakan, tidak ada yang peduli dengan berapa banyak pengikut atau teman online yang Anda miliki. Hubungan nyata membutuhkan waktu lama untuk berkembang, dan mereka juga tidak bersyarat. Kebanyakan hubungan tidak nyata, kami hanya mencintai Kebanyakan hubungan tidak nyata. Kami hanya mencintai seseorang sampai dia, misalnya, mengubah pandangannya atau menambah badannya, atau kami hanya mengundang ke hari ulang tahun kami selama mereka pergi bersama Anda dan minum bir. Hubungan bersyarat seperti ini tidak ada gunanya. Persahabatan dan cinta sejati lebih kuat dari itu. Anda mendukung orang yang Anda cintai apapun yang terjadi. Itu membuat hidup menjadi kaya. Satu, mengukur energi. Mengukur energi Anda itu mudah.
Yang harus Anda lakukan adalah melihat bagaimana perasaan Anda secara fisik. Saya baru-baru ini menulis tentang hal itu secara khusus. Yang penting adalah Anda menemukan cara untuk meningkatkan energi Anda. Anda bisa mulai dengan bertanya pada diri sendiri satu pertanyaan. Hal kecil apa yang dapat saya lakukan hari ini yang berdampak signifikan pada energi saya? Inilah sesuatu yang berlaku untuk semua orang. Satu, berolahraga setiap hari. Berolahraga setiap hari. Saya mengangkat beban 4 kali seminggu, melakukan 2 kali lari interval, dan memastikan saya berjalan kaki setidaknya 30 menit dengan cepat pada hari-hari saya tidak berolahraga. 2, makan dengan baik. Saya tidak mengikuti diet tertentu. Saya makan daging, roti, pasta, dan banyak hal lain yang dianggap berdampak buruk bagi Anda. Tapi saya merasa luar biasa. Saya hanya tidak makan makanan olahan dan saya makan sedikit gula. Saya suka coklat. Saya juga tidak mengonsumsi lebih banyak kalori daripada yang saya bakar. Itu salah satu bagian dari persamaan. Ketika saya melakukan dua hal itu setiap hari, saya merasa luar biasa dan energi saya juga tinggi. Begitu saya berhenti berolahraga atau mulai makan makanan yang tidak sehat, saya merasa sedih. Begitulah cara saya tahu ini berhasil. Anda dapat dengan mudah meningkatkan energi dengan berolahraga lebih banyak dan makan dengan baik. 2. Mengukur usaha. Dalam hal pekerjaan, saya tidak melihat pendapatan, status, atau ukuran umum lainnya. Sebaliknya, saya melihat seberapa banyak yang masih bisa saya pelajari. Dengan kata lain, sudahkah Anda mencapai potensi belajar Anda sepenuhnya? Mengapa saya melihat pembelajaran dan bukan pendapatan? Karena itu lebih penting. Christensen menyatakannya dengan baik dalam How Will You Measure Your Life? Untuk benar-benar menemukan kebahagiaan, Anda perlu terus mencari peluang yang Anda yakini bermakna, di mana Anda akan dapat mempelajari hal-hal baru untuk sukses dan menjadi lebih baik. Diberi lebih banyak tanggung jawab untuk dipikul. Kesuksesan karir dan hidup berhubungan langsung dengan seberapa banyak Anda belajar, dan yang lebih penting, seberapa banyak Anda terus belajar. Pendidikan tidak pernah berakhir. Selain itu, pendapatan berhubungan langsung dengan perkembangan pembelajaran Anda. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak penghasilan Anda. Itu benar. Tentu saja, pernyataan ini ada batasnya, dan pengetahuan harus selalu dipraktikkan. Kita semua pernah mendengar tentang orang-orang pintar yang menyia-nyiakan potensi mereka. Untuk menjadi sukses, Anda harus selalu bertindak berdasarkan apa yang Anda ketahui. Tanpa tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya. Namun secara umum, semakin banyak pengetahuan yang Anda miliki dari pengalaman atau pembelajaran, semakin banyak Anda dapat berkontribusi pada perusahaan, kolega, klien, dan lain-lain. Dan kontribusi tersebut berarti pendapatan. 3. Mengukur hubungan. Apa yang akan Anda temukan adalah semakin banyak Anda berkontribusi pada kehidupan orang lain, hasilnya akan semakin baik hubungan Anda. Dan bahan terakhir itu melengkapi lingkaran kehidupan. Saat Anda mengukur hubungan Anda, patuhi diri Anda sendiri saja. Hindari kesalahan terbesar yang dilakukan kebanyakan dari kita. Kita melihat apa yang orang lain lakukan untuk kita. Jika tidak, Anda berisiko mulai mencatat skor. Cara orang mem- Cara orang memperlakukan Anda adalah karma mereka.
Bagaimana Anda bereaksi adalah milik Anda. Seperti yang dikatakan mendiang Wayne Dyer, daripada melihat bagaimana orang lain memperlakukan Anda, ukurlah berapa banyak waktu dan energi yang Anda curahkan untuk hubungan Anda. Itulah satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan. Pengalaman saya adalah ketika saya meluangkan waktu untuk orang-orang yang berarti bagi Anda, hubungan akan meningkat. Dan jika tidak, hubungan itu mungkin tidak akan terjalin dengan baik. Kami hanya harus terus maju. Pelajaran sebenarnya di sini adalah kita harus selalu fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Energi kita, usaha kita di tempat kerja, dan apa yang kita masukkan ke dalam hubungan kita. Semua ini adalah hal-hal yang kita kendalikan. Ini adalah salah satu pelajaran utama yang disampaikan para filsuf dari seluruh dunia dan dari segala usia. Lihatlah hidupmu, buat penilaian singkat tentang perasaan Anda. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memperbaikinya. Mengapa Anda harus hidup seperti Anda abadi? Sepertinya semua teman saya berpendapat bahwa menjadi muda adalah alasan untuk tidak menjalani kehidupan yang memuaskan. Namun, kaum milenial bukan satu-satunya kelompok masyarakat yang bersembunyi di balik alasan. Kita semua melakukannya. Saya mengerti, mengambil tanggung jawab dalam hidup itu menakutkan. Jauh lebih keren jika bersulang dengan alpukat. Tapi tahukah Anda apa yang juga keren? Membangun karir bermakna yang Anda banggakan, berkontribusi pada kehidupan orang lain, menciptakan suatu produk atau jasa yang bermanfaat, investasikan uang Anda untuk masa pensiun Anda. Ya, tapi aku masih muda. Selalu ada hari esok. Ayo, berhenti bersembunyi. Apa yang kamu tunggu? Kepada semua orang di luar sana yang merasa belum puas, saya punya satu ide yang ingin saya bagikan. Mulailah hidup seolah Anda abadi. Iya, saya tahu kedengarannya aneh. Jadi, beri saya waktu 2 menit untuk menjelaskannya. Kebijaksanaan konvensional mengatakan bahwa hidup tidak selamanya, bukan? Hidup ini singkat. YOLO, tinggal sekarang. Dan saya juga setuju dengan hal itu. Namun, jika Anda menjalani hidup berdasarkan filosofi tersebut, tidak masuk akal melakukan apapun yang membutuhkan waktu lama untuk membuahkan hasil. Jika Anda berpikir bahwa hidup ini singkat, mengapa Anda melakukan hal-hal sulit? Itu tidak masuk akal. Dari sudut pandang itu, lebih baik membelanjakan uang Anda. Keluar setiap minggu, minum sebanyak yang Anda bisa, dan hidup sejahtera. Tanyakan pada diri Anda, semua hal ini mengarah pada apa? Tidak se- Tidak perlu seorang ilmuwan untuk menjawab pertanyaan itu. Jawabannya adalah tidak ada. Sekarang, ada juga perspektif lain dalam hidup, bahwa Anda ada di sini selamanya. Pikirkan tentang itu. Betapa berbedanya hidup Anda jika saya katakan bahwa Anda tidak akan pernah mati. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya dulu hidup seolah-olah saya adalah makhluk fana. Saya akan menghabiskan uang saya untuk pakaian, gadget, liburan. Tapi sepertinya aku juga sedang terburu-buru. Saya ingin mencapai banyak hal dalam hidup saya, dan sebaliknya sangat cepat. Dan sebaiknya sangat cepat. Saya juga mengejar banyak hal pada saat yang bersamaan, sama seperti seekor anjing, mengejar setiap hal berkilau di luar sana, atau bahkan mengejar ide-ide acak saya sendiri. Namun, belakangan ini saya mengadopsi pola pikir yang berbeda. Ini adalah gagasan. Bagaimana jika saya abadi? Saya tahu, sepertinya saya sedang mengerjakan ruang hiperbolik yang menjanjikan kehidupan kekal. Tapi percayalah, saya tidak begitu delusi.
Saya berbicara secara kiasan. Pertama kali saya mendapatkan ide ini adalah ketika saya salah satu salah satu meditasi Marcus Aurelius. Anggap diri Anda sudah mati. Anda telah menjalani hidup Anda. Sekarang ambillah yang tersisa dan hiduplah dengan layak. Saya secara khusus mengacu pada bagian terakhir, hidup dengan benar. Maksudnya itu apa? Menurutku, setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Bagiku, hidup dengan layak berarti aku puas dengan hidupku. Bahwa saya dapat melihat diri saya di cermin dengan tulus berkata, saya menyukai hidup saya. Apakah aku benar-benar puas saat menjalani hidupku saat ini? Tidak terlalu. Saya tidak memiliki karir nyata atau rumah, atau apapun yang saya banggakan. Dan mengapa demikian? Saya terlalu fokus pada saat ini. Saya ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Sebelum kamu menyadarinya, kamu akan mati. Sekarang. Pola pikir itu bagus untuk memulai. Tidak ada yang lebih berhasil daripada menendang pantat seseorang dengan mengatakan bahwa mereka akan mati. Namun, begitu Anda berupaya membangun kehidupan, tidak ada gunanya berpikir seperti itu. Hadir adalah hal yang luar biasa, tapi seperti banyak hal dalam hidup, jangan berlebihan. Itu sebabnya saya suka hidup seolah-olah saya abadi, karena ketika kamu hidup selamanya, Anda punya banyak waktu untuk membangun sesuatu. Anda bisa membuat kesalahan dan belajar darinya. Tidak ada tekanan untuk membuat sesuatu terjadi dengan cepat. Anda memperlakukan orang dengan hormat karena orang lain juga akan ada selamanya. Perubahan kecil dalam pola pikir saya ini telah membantu saya mengambil pandangan berbeda tentang kehidupan. Saya tidak takut untuk melihat 10 atau 20 tahun ke depan. Itu membantu saya membuat keputusan yang lebih baik hari ini. Misalnya, saya lebih suka menabung atau menginvestasikan daripada membelanjakannya karena saya tahu Darius masa depan akan mendapat manfaat darinya. Tapi bagaimana dengan saat ini, Darius? Ya, saya berbicara tentang kepuasan, bukan? Anehnya, saya lebih puas ketika saya menyimpan uang saya, atau saat saya makan makanan sehat, atau berolahraga setiap hari. Ketika saya memikirkan ide ini, saya merasa sangat menarik betapa bagusnya cara kerjanya. Kita semua tahu bahwa kita akan mati. Baru-baru ini, saya bahkan menulis artikel tentang hal itu. Itu hal yang baik dan buruk. Bagus karena ini memberi kita urgensi. Buruk karena kita melupakan gambaran besarnya. Bagaimana kamu hidup? Seperti orang yang fana atau abadi? Apapun itu, saya harap Anda puas dengan hidup Anda, karena pada akhirnya itulah yang paling penting. Kekuatan peracikan. Anda dapat mencapai apapun jika Anda berhenti mencoba melakukan segalanya. Apakah Anda memiliki daftar panjang tujuan, keinginan, dan keinginan untuk hidup Anda? Apakah Anda ingin mempelajari lebih lanjut, dapatkan lebih, tingkatkan keterampilan Anda, bahkan hasil maksimal dari hubungan Anda? Hidup lebih baik? Semua hal itu baik. Hidup adalah tentang bergerak. Hidup adalah tentang bergerak maju dan membuat kemajuan yang konsisten. Namun, ada satu hal penting dalam semua upaya. Upaya, perjuangan, dan pencapaian lebih banyak ini. Anda tidak dapat melakukan semuanya pada saat yang bersamaan. Itu masuk akal, bukan? Anda hanya punya begitu banyak waktu dan energi. Jadi, jika Anda melakukan terlalu banyak hal, Anda akan mendapatkan hasil yang terlalu sedikit. Sebaliknya, akan jauh lebih efektif jika memfokuskan upaya Anda pada satu hal.
Kesuksesan menambah. Kesuksesan sejati terjadi ketika kita fokus pada satu hal pada satu waktu. Pertama kali saya menemukan ide itu adalah ketika saya masih SMA. Ketika saya sedang mempersiapkan ujian akhir, saya memutuskan untuk mempelajari hanya satu mata pelajaran dalam satu waktu, dan saya baru melanjutkan ke materi berikutnya setelah saya benar-benar memahami materinya. Saya menyadari bahwa saya dapat mempelajari sesuatu dengan lebih cepat jika saya membenamkan diri di dalamnya selama beberapa hari. Sebagian besar teman saya mempelajari banyak mata pelajaran setiap hari. Saya tidak pernah menyukai pendekatan itu karena terlalu tersebar. Saya selalu mengerjakan satu proyek di tempat kerja. Saya tidak mengambil proyek besar lainnya. Jika saya sedang mengerjakan kursus baru untuk blog saya tidak mulai menulis buku pada saat yang bersamaan. Saya tidak mulai menulis buku pada saat yang bersamaan. Strategi itu membantu saya menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan lebih baik. Oleh karena itu, saya mencapai lebih banyak hal ketika saya memberikan perhatian saya pada satu hal. Gary Keller dan Jay Papasan, penulis The One Thing, yang merupakan buku bagus tentang konsep yang sama, mengatakannya dengan sangat baik. Saya saat saya meraih kesuksesan besar, saya mempersempit konsentrasi saya pada satu hal, dan saat kesuksesan saya bervariasi, fokusku juga. Apakah Anda mengerjakan banyak hal? Apakah perhatianmu tidak tertuju pada satu hal? Ada kemungkinan besar Anda tidak akan mencapai hasil terbaik, atau lebih buruk lagi, Anda mungkin gagal jika mencoba mencapai banyak hal pada saat yang bersamaan. Alasannya sederhana. Kebanyakan dari kita percaya bahwa kesuksesan terjadi sekaligus. Kehidupan nyata berbeda. Keller dan Papasan menyatakannya dengan baik. Sukses itu berurutan, tidak simultan. Segalanya bertambah. Anda mempelajari satu keterampilan, lalu yang lain. Anda menyelesaikan satu proyek, lalu yang lain. Seiring berjalannya waktu, pencapaian Anda bertambah menjadi suatu prestasi yang mengesankan. Hal ini terutama berlaku untuk uang. Kebanyakan orang mendapatkan mereka dari waktu ke waktu. Hanya sedikit orang yang menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Lupakan Conor McGregor dan Evan Spiegel di dunia ini. Inilah orang-orang yang mendapatkan jackpot karir. Namun, Anda tidak memerlukan bakat atau keterampilan khusus untuk sukses dalam hidup. Jika Anda menempuh jalan yang panjang, mencapai tujuan demi tujuan, dan membangun kekayaan Anda selangkah demi selangkah, kemungkinan besar Anda akan menjalani kehidupan yang baik. Itu mudah dan itu selalu berhasil. Orang yang menyatakan Orang yang mengatakan hal itu bukan hanya belum memiliki kesabaran untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Orang yang mengatakan hal itu bukan hanya belum memiliki kesabaran untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sendiri. Salah satu mentor saya memiliki beberapa lusin properti yang bernilai jutaan. Dia memperoleh kekayaannya seiring berjalannya waktu. Dia berusia 60-an sekarang. Soalnya, segala sesuatunya membutuhkan waktu. Dan ketika Anda menggabungkan kesabaran dengan penggabungan, Anda mencapai hasil besar. Dan ini bukanlah hal yang luar biasa. Saya tidak menjanjikan Anda medali emas di Olimpiade 2020 atau Anda akan menjadi Zuckerberg berikutnya. Setiap orang dapat menghemat uang, meningkatkan keterampilannya, dan menciptakan kekayaan.
Dampak peracikan jangka panjang. Ini contoh yang sangat klise, tapi ambil contoh Warren Buffett. Beginilah cara dia membangun kekayaannya dari waktu ke waktu. Net worth of Warren Buffett. Warren Buffett's age. Nanti ada di halaman 139 diagram usia dan kekayaan Warren Buffett. Nanti bisa dicek langsung ya teman-teman. Lanjut, sumber dari diagram ini dadavis.com. Nanti bisa cek di sana. Jangan melihat angkanya atau sumbu X acak. Lihatlah pertumbuhan relatifnya antara usia 32 dan 44 tahun. Buffett meningkatkan kekayaan bersihnya sebesar 1,257%. Itu pertumbuhan yang luar biasa selama 12 tahun, bukan? Apalagi jika mengingat dia kehilangan banyak uang di usia 40-an. Tapi bukan itu intinya di sini. Lihatlah ini, dari usia 44 hingga 56 tahun, kekayaan Warren Buffett meningkat sebesar 7.268% dalam periode waktu yang sama. Dan tentu saja ini adalah kekayaan bersihnya dan selalu ada keberuntungan yang terlibat dengan angka-angka seperti ini. Ditambah lagi, kekayaan bersihnya didasarkan pada harga saham, yang berarti sebagian besar kekayaannya bisa hilang besok. Tapi tetap saja, ini tentang pertumbuhan yang dia capai seiring berjalannya waktu. Hal lain, Buffett memperoleh 99% kekayaan bersihnya setelah ia berusia 50 tahun. Pikirkan tentang semua orang idiot manja di usia remaja 20-an bahkan 30-an termasuk saya yang mengeluh tentang lambatnya kemajuan karir mereka. Ini membantu Anda menempatkan segala sesuatu dalam perspektif. Lagi pula, ada banyak film porno Warren Buffett di internet dan banyak orang berpura-pura menjadi kaya dengan berinvestasi di pasar saham. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membeli kursus mereka yang berisi semua rahasia kekayaan. Ya, benar. Cara kerjanya tidak seperti itu. Secara pribadi, saya benci saham dan menurut saya orang normal sebaiknya menjauhi Wall Street. Saya lebih suka real estate. Namun, Buffett adalah contoh sempurna kesuksesan yang berurutan. Anda dapat mencapai hal-hal besar dengan tindakan-tindakan kecil yang dibangun seiring berjalannya waktu. Hal ini tidak hanya berlaku untuk uang, konsep yang sama berlaku untuk keterampilan, kesehatan, dan hubungan. Anda tidak membangun tubuh yang kuat dalam sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Dibutuhkan upaya yang konsisten selama bertahun-tahun. Jalan pintas tidak ada, tidak peduli seberapa pintar Anda bekerja. Misalnya, pengendara sepeda di bawah usia 28 tahun jarang memenangkan balapan sepeda seperti The Tour de France karena mereka membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun kekuatan, stamina, dan pola pikir yang diperlukan untuk menang. Jika Anda ingin melihat dampak penggabungan dalam hidup Anda harus fokus pada satu hal pada satu waktu untuk setiap aspek kehidupan Anda dan selalu melihat gambaran yang lebih besar. Intinya begini, Anda akan melihat di sana jika Anda bekerja keras. Siapa yang peduli apakah itu besok atau 20 tahun? Itu akan terjadi. Itu yang terpenting. Nota bene. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam membaca dan mengedit artikel saya selama 3 tahun terakhir, saya menyadari bahwa ada banyak kontradiksi. Saya sangat senang dengan itu. Seseorang yang tidak menantang dirinya sendiri adalah orang bodoh. Hidup bukanlah tentang apa yang Anda ketahui, ini tentang apa yang tidak kamu ketahui. Dan kita tidak pernah cukup tahu.
Itu kabar baik bagi kami berdua. Artinya, sampai kita meninggal nanti, kita bisa terus belajar. Hal lain yang saya perhatikan adalah saya lupa tentang beberapa hal yang saya tulis. Apakah aku menulis itu? Bukannya saya terkesan dengan tulisan saya sendiri. Jauh dari itu, saya terkejut dengan banyaknya pengetahuan yang kita lupakan. Hal baiknya adalah saya menyadari kelemahan manusia ini. Kita pikir kita tahu banyak karena kita bisa membaca dengan baik, namun kenyataannya kita lebih banyak melupakan daripada mengingat. Saya harus terus merujuk kembali pada hal-hal yang telah saya pelajari, dan saya tidak akan pernah berasumsi bahwa saya telah menguasai sesuatu, karena selalu ada lebih banyak hal yang perlu dipelajari. Terima kasih telah membaca buku ini. Tolong beritahu saya pendapat Anda. Darius@dariusporox.com. Darius. Oke teman-teman, terakhir di lembaran 143 ini adalah ucapan terima kasih. Nanti untuk saat ini sampai di sini dulu untuk bukunya, sudah selesai kita baca. Jika ada buku yang mau dibacakan, teman-teman bisa tulis di komen ya. Terima kasih sudah mendengarkan buku audiobook ini sampai akhir, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah subscribe dan bagikan juga. Sampai jumpa di buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.